Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Para TV, Pengadilan Agama Martapura Televisi. Di kesempatan kali ini di episode kedua, tentunya di acara yang tidak lain dan tidak bukan adalah Paradise PA Martapura Diskusi. Di kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema seputar Nastar, nanya-nanya seputar Ramadan. Baik teman-teman, pengikut setia dari Pengadilan Agama Martapura Televisi, di channel YouTube ini, kami pada kesempatan kali ini mengundang bintang tamu yang jauh luar biasa dari Mesir, Kairo, dan beliau adalah Bapak Wildy Raihanda LC. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Pak kabarnya di siang hari ini di puasa awal-awal Ramadan ini? Alhamdulillah sehat, tetap fit. Tetap fit ya? Iya. Itu sih Pak yang paling penting ya Pak ya. Nah Pak, mengenai bulan Ramadan nih, itu kan bulan Ramadan kayak bulan yang ditunggu-tunggu banget ya sama umat Islam, umat Muslim di seluruh dunia. Nah menurut Bapak, bulan Ramadan ini apa sih istimewanya dibanding bulan-bulan yang lain gitu di dalam Islam? Baik Mas Indra. Ini kalau kita bicara bulan Ramadan memang memiliki keistimewaan. Namun tidak berarti bulan-bulan yang lain juga ada istimewanya. Dibandingkan bulan-bulan lainnya kan kayak banyak yang mengagung-agungkan kayak bulan Ramadan itu bulan yang paling ditunggu-tunggu, bulan yang paling mulia. Sebenarnya dibandingkan bulan-bulan lain di dalam Islam itu, kenapa sih bulan Ramadan itu kayak ditunggu-tunggu atau yang kayak membedakannya dengan bulan-bulan yang lain gitu? Baik, kalau kita lihat dalam Al-Quran, hadis dan literatur Islam lainnya, bulan Ramadan ini memang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Para ulama banyak sekali menjabarkan tentang keutamaan bulan Ramadan. 4 diantaranya, satu dari aspek waktu. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Ini yang membuat spesial dan istimewa bulan Ramadan, karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kita ingat ungkapan yang bijak di kalangan orang-orang Timur Tengah itu, Nazala Jibril bil Quran fa asbaha Jibril abdul malaikat. Jibril turun membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang utama. Nazala Al-Quran fi lailatul qadri fa asbahat lailatul qadri khairul layali. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik dibanding malam-malam yang lain. Fa nazala Al-Quran fi syahr Ramadan fa asbaha syahr Ramadan khairu syuhur. Dan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan terbaik dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ini yang pertama, karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Yang kedua, dari segi kualitas amal. Orang-orang yang berpuasa, orang beriman yang berpuasa pada bulan Ramadan, jika berpuasa kemudian melakukan amal-amal kebaikan, maka nilai kebaikannya, nilai ibadahnya, pahalanya di sisi Allah berlipat luar biasa besarnya. Kita tahu dalam kondisi normal orang berpuasa, orang berbuat kebaikan itu kan al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Dalam kondisi normal satu kebaikan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, dalam sabda Rasulullah, kecuali puasa. Dalam hadis qudsi, ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku nanti yang akan membalas puasa itu. Jadi kalau dalam kondisi normal itu satu kebaikan dikali 10 sampai 700 kebaikan, berbeda dengan puasa. Lebih dari itu ya Pak ya. Yang ketiga, bahwa bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam yang bentuknya, jenisnya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita lihat, misalnya perintah sholat itu perintah mengerjakan sesuatu. Ibadah zakat perintah mengerjakan sesuatu. Ibadah haji perintah mengerjakan sesuatu. Tapi di bulan Ramadan ini ada ibadah yang diperintahkan, yaitu puasa. Justru tidak melakukan sesuatu, menahan diri. Ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya yang harus melakukan sesuatu. Itu dari segi bentuknya. Yang kedua,
spiritnya ini berbeda dengan ibadah yang lain itu, yang sifatnya bisa dilihat orang banyak. Kalau sholat kita bisa dilihat orang banyak, haji kita bisa dilihat orang banyak. Namun kalau puasa Ramadan ini antara kita dan Allah langsung, sehingga benar-benar ruang lingkupnya itu terlepas dari ria, pengen dipuji, atau bermacam distraction lainnya, gangguan-gangguannya yang membuat kekhusyukan dan keikhlasan beribadah tersebut terganggu. Nah, Ramadan terlepas dari gangguan-gangguan itu. Karena kalau kita berpuasa, tidak ada kan yang tahu kita puasa atau tidak. Hanya Allah saja yang tahu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah ada kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang itu tidak didapatkan di bulan-bulan lain. Dalam bahasa hadis itu farhatan. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu. Farhatun inda fitrihi, bahagia saat berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika bertemu dengan Allah nanti. Kalau kita lihat berbuka di bulan puasa Ramadan itu ekspresinya juga kitanya, Mas Indra, berbeda dengan kita di bulan-bulan yang lainnya. Taruhlah kita puasa sunnah misalnya, atau puasa apa saja di bulan-bulan lain, ya kita senang, berbahagia saat kita berbuka. Cuman saat kita berbuka puasa di bulan suci Ramadan itu, bahkan beberapa jam sebelumnya kita sudah menyiapkan buka. Iya. Dan senang sekali, seteguk air itu sudah bahagia sekali rasanya. Di bulan puasa, di bulan-bulan lainnya atau puasa sunnah, puasa lainnya ya kita senang. Cuma kalau saat berbuka, saat bulan suci Ramadan itu luar biasa bahagianya, dan itu tidak kita rasakan kecuali pada bulan Ramadan. Kebahagiaan. Kebahagiaan kedua nanti ketika kita bertemu dengan Allah nanti, kita di akhirat kelak, dengan membawa apa yang telah kita lakukan dari bulan atau ibadah bulan suci Ramadan tersebut. Kira-kira itu diantara, dan masih banyak sebenarnya keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki atau tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Masya Allah. Nih Pak, tadi kan banyak banget tuh kayak keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umat muslim nih dalam menyambut bulan puasa itu bagaimana sih sikap kita seharusnya gitu? Apalagi kayak di Indonesia kan kayak banyak ritual-ritual juga ya dalam menyambut bulan Ramadan juga. Tapi kayak kita sebagai muslim yang dianjurkan sama Nabi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini seperti apa? Kita ini melihat fenomena sosial ya. Kalau sudah datang bulan Ramadan itu atau dekat-dekat bulan Ramadan itu, orang tuh mungkin ini kira-kira 3 kelompok lah. Kelompok pertama tipologinya orang yang memang jauh-jauh hari sudah tidak sabar lagi bertemu Ramadan. Sibuk dia melihat kalender kira-kira kapan Ramadan. Karena tidak sabar lagi ingin berpuasa Ramadan. Menghitung hari ya Pak ya? Menghitung hari. Harap-harap bertemu Ramadan, cemas-cemas kalau tidak bertemu Ramadan. Ada, itu kelompok pertama. Kita kelompok kedua, orang yang tidak sadar tahu-tahu sudah masuk Ramadan, sudah Ramadan. Tidak sadar dia. Cuma akhirnya tetap juga berpuasa. Ada orang yang tipologi ketiga itu tahu bulan Ramadan akan datang, cuma hatinya itu merasa berat, khawatir nanti pekerjaannya terganggu, aktivitasnya nanti tidak segiat ketika sebelum Ramadan dan lain sebagainya, sehingga merasa bahwa bulan Ramadan ini semacam hal yang menghalangi aktivitas. Padahal kan sebaliknya. Kita ini Mas Indra yang sangat butuh Ramadan itu. Kita yang membutuhkan Ramadan itu. Mengapa? Tadi kita sudah sebut dengan kualitas amal, keutamaan lainnya, bahwa segala aspek hidup kita ini sangat membutuhkan fase di mana kita perlu pengkondisian, peningkatan spiritualitas. Itu dari segi spiritualitas. Dari segi fisik, kita lihat, baca-baca, riset-riset, puasa Ramadan itu Mas Indra luar biasa itu dampaknya. Misalnya kita pernah membaca di antara riset kesehatan itu, orang yang berpuasa itu risikonya lebih rendah untuk terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Ada lagi menstabilkan kadar gula darah, dan lain sebagainya. Dari segi kesehatan itu dibutuhkan puasa ini. Kita ini kan tidak terkontrol lagi, kalau tidak dipaksakan puasa tidak terkontrol lagi, seluruh jenis makanan kita makan semuanya. Dari segi apa nih? Mental,
kita lihat ada dalam sebuah tulisan menyebutkan orang yang berpuasa itu, di saat kita berpuasa itu menurunkan kadar hormon stres, dan pada saat yang bersamaan merangsang hormon endorfin yang itu baik untuk menurunkan rasa cemas. Dari segi apa lagi? Dari segi ruh. Nah, kita nggak tahu lah, kalau di bulan Ramadan itu meskipun lapar kita tidak terasa lapar, semangat saja beribadah. Kita tidak ngomongin orang, kita menahan diri dari marah. Yang kondisi tersebut sebenarnya betul-betul sangat dibutuhkan oleh ruh kita, itu kondisi di mana kedekatan kita kepada Allah itu semakin dekat dan lain sebagainya. Itu kayak bagian dari mental spiritual kita semakin tinggi gitu ya Pak ya, meningkatkannya itu. Oleh karenanya Mas Indra, sayangnya kita sebagai orang yang beriman, yang cinta kita luar biasa kepada Allah ini, bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka tidak heran kita kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah, beberapa negara Timur Tengah, misalnya Uni Emirat Arab, ada tradisi namanya Hakul Laila. Itu orang-orang berpakaian berwarna cerah, anak-anak tuh sambil bawa kacang, permen di tasnya. Ada lagi kalau di Mesir, tempat kami menuntut ilmu itu, beberapa minggu, beberapa waktu sebelum bulan Ramadan itu, jalanan itu dihiasi lampu-lampu. Jendela-jendela itu diberi lampu-lampu yang disebut dengan panamus gitu. Panas itu budaya sejak lama sekali. Jadi lampu-lampu itu terang sekali. Ada lagi kalau kita di Indonesia ini, pawai Ramadan. Yang kesemua itu kalau kita lihat berakar dari rasa cinta dan rasa gembira menyambut bulan Ramadan. Kebersamaan juga nggak sih Pak, kayak ngumpul bareng-bareng kayak biar kayak merasakan semarak berpuasanya, menyambut bulan Ramadannya. Benar sekali, kita lihat mungkin di antara kita juga melakukan itu. Kalau bisa bulan puasa pertama, puasa dengan orang tua, bergabung dengan keluarga dan lain sebagainya. Disadari atau tidak, itu bentuk kegembiraan kita, ekspresi kita menyambut bulan suci Ramadan. Itu Mas Indra. Oke Pak, tadi kan kayak kita tangkap ada 3 tipologi ya dari orang-orang ketika menyambut bulan Ramadan itu. Ada yang golongan pertama yang tadinya itu kayak ketika menyambut Ramadan itu mereka kayak udah dari jauh-jauh hari udah mempersiapkan diri, nggak sabar untuk menunggu Ramadan, dan mudah-mudahan kita masuk ke golongan yang seperti itu ya Pak ya. Pas kita udah masuk di bulan Ramadan ini juga kita kayak meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita, kayak jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang datang di kita pada hari ini untuk menikmati bulan Ramadan ini. Dan biar kita mental spiritual kita kayak makin tinggi gitu, makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ibadah-ibadah yang banyak banget yang pastinya kalau misalnya kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini, kayak ibadah-ibadah apa sih yang kalau menurut Bapak nih yang sekiranya kayak kita bisa tingkatkan lagi gitu? Baik, kalau kita bertanya ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka kita kembali melihat lembaran-lembaran sejarah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika bulan suci Ramadan. Pada dasarnya semua amal kebaikan ya apa yang bisa kita lakukan. Cuman ada beberapa ciri khas para sahabat terdahulu ketika datang bulan suci Ramadan. Yang pertama itu adalah memperbanyak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan sendiri kan sering disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran, benar. Bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Dan sudah tentu spiritnya itu jangan lepas dari Al-Quran. Ya, kita atur saja, misalnya per hari syukur-syukur 1 juz, tidak bisa 1 juz setengah juz, tidak bisa setengah juz seperempat juz, tidak bisa seperempat juz 1 lembar, tidak bisa 1 lembar 1 halaman, tidak bisa sehalaman setengah halaman. Pendek kata, jangan lepas kita dari Al-Quran. Yang kedua, yang bisa kita lakukan amal ibadah pertama di bulan Ramadan itu menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bisa kita isi dengan sholat-sholat sunnah. Di antaranya sholat tarawih atau sholat tahajud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah amal ibadah yang perlu kita tingkatkan adalah berbagi dengan sesama. Karena spirit yang ingin dibangun dari semangat bulan puasa Ramadan itu adalah berbagi.
Maka kita lihat dalam kitab-kitab hadis itu, beberapa hadis menyebutkan anjuran memberi makan orang yang berpuasa. Karena memang spiritnya itu spirit berbagi. Nah nanti kalau kita lebih jauh lihat lagi dalam catatan sejarah bahwa setelah perintah untuk berpuasa, nanti ada ayat turun memerintahkan zakat. Setelah nanti di tempat puasa ada ayat yang memerintahkan disyariatkannya zakat. Pada tahun kedua Hijriah juga sama seperti bulan Ramadan. Artinya ada ketersambungan antara puasa dengan zakat. Apa benang merahnya? Adalah spirit berbagi. Dan Rasulullah itu sangat dermawan orangnya ketika pada bulan suci Ramadan berbagi dengan sesama. Dan lain sebagainya, amal ibadah apa saja yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Termasuk nanti di akhir bulan suci Ramadan, i'tikaf. Memiliki waktu luang, i'tikaf. Sebagai bagian dari peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Pak, sedikit tentang ini sih kayak yang tergelitik di dalam pikiran saya Pak ya, terkait dengan memperbanyak sholat ibadah malam. Itu kan beberapa itu kalau kita misalnya mengikuti di masjid-masjid itu kayak sholat tarawih, kemudian langsung nih disambut sama witir untuk penutup sholatnya. Tapi kan sebagian orang ada yang ingin melaksanakan sholat malam tahajud misalnya. Nah itu kalau menurut Bapak dan apa ya, kalau kita yang masih kurang paham sama agama nih Pak ya, itu kayak oh nanti aja deh kan mau sholat tahajud jadi nggak usah sholat witir dulu, atau pergantian malamnya itu kayak sholat witir nggak apa-apa, kita nanti sholat tahajudnya tetap dilanjutkan karena itu udah masuk ke hari berikutnya, atau bagaimana Pak? Baik, ini kaitannya dengan sholat witir. Sholat witir itu bisa kita lakukan selepas sholat tarawih, bisa kita lakukan selepas sholat tahajud. Kalau sudah kita lakukan selepas sholat tarawih, maka nanti setelah tahajud nggak perlu witir lagi. Cuman kalau belum kita lakukan selepas sholat tarawih, maka nanti setelah sholat tahajud kita sholat witir. Ini salah satu saja. Salah satu saja. Setelah sholat tarawih atau setelah isya atau nanti setelah sholat tahajud. Tidak perlu dua-duanya. Tarawih sudah witir, tahajud nanti witir lagi, tidak. Salah satu saja. Setelah sholat tarawih sudah sholat tahajud nanti tidak. Berarti nggak apa-apa ya Pak ya, misalnya kayak kita udah sholat witir duluan, habis itu kita sholat tahajud lagi, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sholat witir itu bukan sholat yang membatasi pelaksanaan sholat tahajud. Dalam arti ketika sudah sholat witir berarti tidak bisa tahajud lagi, tidak. Karena itu dua hal yang berbeda. Witir dia tahajud berbeda, dua hal yang berbeda, dan tidak menghalangi sholat tahajud kalau sudah sholat witir. Oke Pak. Nah itu kan tadi kayak keutamaan dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan tentunya ada kayak yang dibatasi ya sama kayak larangan lah gitu, kayak apa sih yang harus kita hindari gitu selama bulan Ramadan ini biar kayak pahala atau yang amal-amal kebaikan yang udah kita kumpulkan, yang kita udah kerjakan nih selama bulan Ramadan itu kayak nggak sia-sia gitu Pak. Iya, memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih kan rukun puasa itu cuma dua. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? Nah inilah yang harus kita hindari itu. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan, minum bagi pasangan suami istri, melakukan hubungan suami istri. Hal-hal yang membatalkan puasa semacam itu jelaslah harus kita hindari. Yang kedua adalah hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai puasa. Di antaranya marah, berkata kotor, menggunjing. Kita lihat nanti ada hadis Nabi yang menyebutkan idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud wala yaskhab. Kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian itu berpuasa, fala yarfud, jangan ngomong kotor, jangan mengucapkan kata-kata keji, wala yaskhab, itu jangan marah-marah, jangan teriak-teriak. Bahkan dalam hadis selanjutnya itu wa in sabbahu ahadun, kalau ada seseorang itu menghina,
au qatalan, atau ngajak berkelahi, falyakun inni mru'un sha'im. Katakan saya sedang puasa. Saking kita benar-benar dituntut untuk menahan diri jangan sampai mengikuti hawa nafsu, baik dari amarah, baik dari ngomongin orang dan lain sebagainya. Sejak kapan? Sebulan penuh itu. Jangan kita batasi nanti, saya tidak mau ngomongin orang. Nanti kalau ngomongin orang, ngomong setelah azan maghrib, tidak bisa. Itu betul-betul 1 bulan penuh itu tahan marah, tahan emosi, jangan menggunjing, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah. Karena itu nanti merusak nilai-nilai dan spirit puasa itu sendiri. Yang ketiga, yang hal-hal yang dapat atau yang harus kita hindari adalah berbuka dan bersahur secara berlebihan. Berbuka itu kan sunnah ya. Cuman ketika sudah berlebihan ini hal yang lain ini. Mengapa? Karena dapat berpotensi menghalangi kita dari ibadah-ibadah selanjutnya. Taruhlah sahur misalnya. Sahur banyak itu nanti subuhnya malas. Paginya itu perut itu terasa asam, terasa berbeda rasanya. Karena sahurnya itu subuhnya dimakan. Berbuka juga begitu. Semuanya dilahap. Dampaknya ketika mau sholat isya atau sholat tarawih kita jadi malas. Ngantuk ya Pak ya, karena terlalu kenyang. Yang keempat, di antara hal yang mungkin juga kita hindari nanti selama puasa adalah tidur. Ada orang itu yang memiliki alasan, saya ingin tidur. Tapi Pak, ada juga yang bilang kan tidur itu ibadah gitu. Itu gimana Pak? Itu bergantung dari niatnya. Kalau tidur itu untuk mempersingkat waktu, tidur dari ba'da subuh sampai nanti bangun sebelum zuhur, nyambung lagi, bangun lagi sebelum asar, nyambung lagi, nanti baru dia bangkit dari tidurnya itu sebelum maghrib, maka itu bukanlah hal yang bagus. Cuman kalau dia tidur itu bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur karena betul-betul lelah, tidak sanggup lagi menahan mata karena kecapean beraktivitas, dan atau sengaja dia tidur yang disebut qailulah. Qailulah itu tidur siang sebentar, itu tujuannya agar malam nanti itu dapat tarawih. Nah itu yang bagus. Jadi kenapa kamu tidur siang? Itu benar-benar saya sangat capek. Kenapa kamu tidur siang? Biar malam nanti bisa sholat tarawih. Nah kalau itu yang dimaksudkan tidur itu, itulah tidur yang bagus tadi dan bernilai kebaikan. Itu di antara hal-hal yang perlu kita hindari saat menjalani ibadah puasa. Tapi ya Pak ya, sepanjang tadi Bapak menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, saya lihat juga Bapak kan sekarang lagi puasa dan ini juga jam-jam rawan ya Pak ya. Kita syuting hari ini di jam-jam yang rawan dan iya, jamnya ngantuk, kayak jamnya lapar kalau misalnya kan kita apalagi masih awal-awal puasa yang sebelumnya kita punya kebiasaan jam segini udah selesai makan. Nah, sekarang kan lagi puasa tapi kayak Bapak masih fit aja gitu loh. Iya. Itu tips-tipsnya biar kita kayak fit di bulan Ramadan ini, apalagi di sekarang masih dalam pandemi COVID ya Pak ya, di COVID-19 yang kayak gini. Apa sih dari Pak Wildi biar tetap segar nih dalam menjalankan ibadah puasa, biar nggak loyo, biar tetap semangat, dan kita tentunya buat semakin memperbanyak amal-amal kebaikan ya Pak ya di bulan Ramadan ini. Iya, mungkin kita mencontoh bagaimana dulu para sahabat menjalani puasa, sahabat Rasulullah. Dan kita kaitkan dengan kondisi pandemi sekarang. Kalau pandemi itu kan artinya ada kaitannya dengan ketahanan imun tubuh, ada kaitannya dengan menjaga prokes. Maka di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, katakanlah tips-tipsnya. Kalau kami pribadi sebenarnya ini ya menjalani normal saja puasa. Kalau ini masih fresh ini ya mungkin karena semangat ingin bertemu Mas Indra ya. Jadi semangat. Cuman kalau kita melihat para ulama terdahulu dalam menjalani puasa, pertama kali yang paling penting itu adalah niat. Niat itu tidak sesederhana sebagaimana yang kita pahami selama ini. Niat itu adalah keteguhan hati. Niat itu adalah kesadaran jiwa. Niat itu adalah pengukuhan batin untuk melakukan sesuatu. Para ulama fikih menyebutkan kalau niat puasa itu dilakukan tiap hari. Jadi setiap malam akan berpuasa itu harus niat. Dan diperbarui terus niat tersebut, meskipun dalam mazhab Maliki nanti kita lihat boleh niat di di awal Ramadan dengan niat puasa 30 hari, satu kali niat saja. Tetapi ulama-ulama yang lain menyebutkan niat itu
harus terus diperbarui setiap harinya. Ini yang paling penting, niat. Bahwa motif kita beribadah itu karena ingin berdekat-dekatan dengan Allah, karena ini bentuk cinta kita kepada Allah, karena kita ingin meningkatkan kualitas spiritual kita, dan lain sebagainya. Niat yang pertama. Ini nanti menjadi spirit kita nanti. Kalau tidak ada niat, hitung-hitungannya kita nahan lapar dari jam fajar sampai maghrib itu, kalau niat tidak kuat itu Pak Mas Itra mungkin sudah tidak tahan lagi sebelum. Cuma niat inilah yang menjadi fondasi dasar kita dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah berbuka. Nah ini jangan sampai ditinggal berbuka ini. Berbuka ini ciri khas umat Islam ini. Jangan sampai ditinggal, meskipun sunnah jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah SAW itu bersabda memerintahkan kita berbuka itu walau cuma seteguk air. Jangan sampai ditinggalkan berbuka itu. Fasahharu kata Rasulullah. Fa inna fis sahur barokatun. Berbukalah. Sesungguhnya di dalam berbuka itu nanti ada kebaikan-kebaikan. Bahkan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ista'in duqa'anis sahar ala siyamin nahar. Ambillah kekuatan, jadikan energi kekuatan dari makanan-makanan sahur untuk berpuasa pada siang hari. Jadi bersahur itu memberi kita energi. Jangan sengaja melaparkan diri tentang alasan diet dan lain sebagainya. Usahakan berbuka walaupun cuma sedikit. Cuman catatannya jangan berlebihan, seperti yang tadi kita bahas tadi, nanti menghalangi kita sholat subuh. Pun berbuka jangan sampai ketinggalan, tapi jangan berlebihan. Sahur, berbuka. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai tips untuk menjaga spirit Ramadan itu adalah mengoptimalkan apa saja yang bisa kita lakukan ketika menjalani puasa itu dari hal-hal yang baik atau ibadah. Misalnya kita bekerja, di tengah-tengah itu bisa baca Al-Quran, atau setelah pulang kerja kita bertemu orang, bisa kita berbagi sedekah, lakukan. Apa saja amal ibadah yang bisa kita optimalkan di bulan suci Ramadan, kita lakukan. Dan selanjutnya kita juga harus menjaga prokes itu, terutama ketika kita ingin membeli takjil itu, karena kita masa pandemi ini, prokes tetap harus kita jaga. Jadi di samping kita menjalani ibadah puasa, kemudian masuk di dalam gegap gempita ingin berbuka, jangan lupa prokesnya. Dan terakhir, tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan itu adalah, di antara kuncinya adalah tetap menjalankan sholat tarawih berjamaah itu tadi. Mengapa? Kita tuh kalau berkumpul dengan komunitas orang baik, Mas Indra, kita itu terus semangat kita itu. Cuman kalau kita menjauh dari komunitas kelompok orang baik, kita jadi menurun semangat beribadahnya. Nah kalau kita sholat tarawih atau sholat subuh berjamaah, energinya itu, spirit kita itu insya Allah terus stabil, bahkan meningkat. Cuman kalau kita menjauh dari orang-orang yang beribadah, semangat kita tuh mulai turun. Jadi isi malam-malam itu dengan kegiatan qiyamul lail, menghidupkan malam, di antaranya sholat tarawih. Itu Mas Indra. Kayaknya ada kayak di salah satu lagunya Opik ya Pak, ini di Kamu Hati ya. Salah satu itu berkumpul dengan orang-orang soleh ya Pak ya. Mungkin maksudnya itu kayak biar kita makin semangat lagi. Benar. Nah tapi ngomong-ngomong di PA Martapura nih Pak, berhubung kita juga di acara channel Paradise TV. Nah ini di PA Martapura sendiri ada nggak Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga Pengadilan Agama Martapura dalam rangka ya peningkatan mental spiritual tadi itu di sini Pak? Baik. Alhamdulillah kalau di kita di Pengadilan Agama Martapura ini dari awal Ketua Pengadilan Agama Martapura Ibu Syarifah Aini sudah memberi arahan-arahan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Tentu kegiatan yang utama adalah kita tetap menjalani melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana biasa. Yang kami hakim bersidang, yang bagian paniteraan, kesekretariatan, tetap fokus melayani masyarakat dalam konteks kedinasan. Nah, selain kegiatan kedinasan tersebut, ada
beberapa kegiatan Ramadan yang menjadi ciri khas Pengadilan Agama Martapura. Yaitu satu, ini sudah kita lakukan sudah beberapa hari ini. Pertama adalah cawisan Ramadan, sholat zuhur berjamaah dan cawisan Ramadan. Secara bergilir, para petugas memberi cawisan itu apa? Itu bahasa Sumatera Selatan. Mungkin nasihat, boleh berbentuk tausiah, boleh berbentuk kisah-kisah inspiratif atau berbagi pengalaman motivasi. Itu dilakukan mulai hari Senin sampai hari Kamis, rutin kita lakukan. Dimulai dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan cawisan membentuk tausiah tadi, kurang lebih 7-10 menit, itu tiap hari. Yang kedua adalah kegiatan Ramadan kita ini insya Allah berencana akan melakukan berbagi santunan pada kaum duafa, anak yatim, dan terakhir di akhir-akhir bulan Ramadan nanti itu direncanakan akan melakukan buka puasa bersama. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah segala kegiatan yang telah dilakukan hingga hari ini dan akan dilakukan nanti tetap berpegang kepada prokes kesehatan. Betul-betul memegang, mentaati prokes kesehatan. Nah, itu kegiatan di Pengadilan Agama Martapura. Masya Allah. Semoga nantinya apa yang udah dikerjakan, apa yang udah kita kerjakan di sini ya Pak ya, dicatat sama kebaikannya. Amin. Dan apa ya, masih banyak sih sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya putar, yang ingin saya sampaikan di sini. Cuma mengingat Bapak Wildi juga ada kegiatan juga, dan mungkin kita bisa bincang-bincang lagi mungkin di episode yang lain ya Pak ya. Mungkin ada part 2 dari tema kita yang saat ini mungkin. Nastar, ya? Iya, Nastar, nanya seputar Ramadan Pak. Jadi mungkin buat sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak udah kayak share ilmu sama kita. Jadi kita yang mungkin sebelumnya nggak tahu atau mungkin belum begitu paham mungkin. Jadi kayak sekarang mudah-mudahan kita udah paham, dan Allah catat itu sebagai amal kebaikan juga ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman dari yang melihat video kita pada kesempatan kali ini, yang menonton Para TV, demikianlah acara diskusi kita pada siang hari ini. Dan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini yang memandu acara, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.